Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Apriani dari Ilmu Komunikasi. Saya akan menjawab untuk tugas 1 di pelajaran logika. Untuk jawabannya, ini membahas soal jenis-jenis term dan contohnya. Di sini saya membahas ada 3 jenis term dan contohnya. Yang pertama ada term umum. Term umum ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek yang luas dan umum, contohnya hewan, kota, pendidikan. Lalu yang kedua ada term khusus. Term khusus ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau objek spesifik dan terbatas. Contohnya seperti harimau, jenis-jenis hewan tertentu. Lalu ada Jakarta dan universitas. Lalu yang ketiga ada term teknis. Term teknis ini adalah istilah yang digunakan dalam bidang tertentu dan memiliki makna yang spesifik dan konteks tersebut. Contohnya seperti fotosintesis, algoritma, dan inflasi. Lalu dengan memahami jenis-jenis term, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih tepat dan efektif dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua ada bentuk sesat pikir atau logika fallacy. Ini bisa disebut adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Di sini ada beberapa contoh bentuk dari sesat pikir. Yang pertama, ini menyerang karakter atau kepribadian seseorang daripada argumen mereka. Lalu ada menggambarkan argumen lawan sebagai sesuatu yang lebih lemah atau tidak masuk akal daripada yang sebenarnya. Contohnya kayak, jadi kamu ingin membiarkan semua orang melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Lalu selanjutnya ada menyajikan hanya dua pilihan sebagai jika hanya ada dua kemungkinan padahal ada pilihan lain. Contohnya seperti kamu harus memilih antara mendukung pemerintah atau mendukung rakyat. Lalu selanjutnya cara menghindari logika fallacy. Ini ada beberapa contoh. Misalnya seperti berpikir kritis. Bisa dibilang selalu mempertanyakan asumsi dan argumen yang dibuat. Lalu mengumpulkan bukti, mencari bukti yang cukup untuk mendukung argumen. Lalu menghindari emosi, tidak membiarkan emosi mempengaruhi penalaran. Dan yang terakhir mengakui keterbatasan. Mengakui keterbatasan ini dalam segi pengetahuan dan tidak membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan. Dengan memahami bentuk sesat pikir dan cara menghindarinya, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat argumen yang lebih valid.